Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Lucia Putri, NIM 1813300000234. Saya dari kelas 4 PGSD A8. Di sini saya akan menjelaskan salah satu model pembelajaran, yaitu problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah model-model pembelajaran di SD, dosen pengampu Erna Zumratun MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang PBL atau problem-based learning. Yang pertama, pengertian problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah menurut beberapa ahli. 2. Karakteristik dari problem-based learning atau PBL. 3. Ciri-ciri dari PBL. 4. Kelebihan dari PBL. 5. Kelemahan dari PBL. Dan 6. Sintaks atau langkah-langkah dari PBL. Yang pertama, ini ada pengertian dari model pembelajaran berbasis masalah menurut Dutch dan menurut Frinkel and Thorpe. Itu dalam buku Aris Soimin tahun 2014. Yang pertama yaitu menurut Dutch tahun 1995 dalam Aris Soimin 2014 halaman 130. Di sini dijelaskan bahwa PBL adalah model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis, dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Sedangkan menurut Frinkel and Thorpe tahun 1995 dalam Aris Soimin 2014 halaman 130 juga menjelaskan bahwa PBM atau PBL merupakan pengembangan kurikulum dan sistem pengajaran yang mengembangkan secara stimulan strategi pemecahan masalah, dan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan dengan menempatkan para peserta didik dalam peran aktif sebagai pemecah masalah sehari-hari yang terstruktur dengan baik. Oke, jadi pada intinya, model pembelajaran berbasis masalah ini yaitu model pembelajaran yang mengajak peserta didik untuk berperan aktif dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan dan konteksnya itu nyata di kehidupan sehari-hari untuk melatih peserta didiknya berpikir secara kritis. Selanjutnya ada karakteristik dari PBL. Di sini ada menurut Barrow, Min Liu tahun 2005 dalam Aris Soimin 2014. Karakteristik problem-based learning di sini ada 5. Yang pertama yaitu learning is student center. Maksudnya di sini yaitu PBL lebih menitik beratkan kepada siswa sebagai orang yang belajar. Oleh karena itu, PBL didukung juga teori konstruktivisme di mana siswa didorong untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Oke, karakteristik yang kedua, masalah yang disajikan adalah masalah yang otentik atau nyata. Maksudnya, masalah tersebut dapat diterapkannya. Maksudnya di sini yaitu agar peserta didik itu mampu memahami masalah tersebut karena sudah terjadi secara nyata. Yang ketiga yaitu informasi yang harus dicari oleh peserta didik sendiri melalui sumbernya baik buku maupun informasi lainnya. Yang keempat, PBM dilaksanakan dalam kelompok kecil. Dan karakteristik yang kelima yaitu guru sebagai fasilitator. Meskipun guru sebagai fasilitator harus selalu memantau perkembangan aktivitas peserta didik supaya tercapainya tujuan atau target yang hendak dicapai. Selanjutnya itu ada ciri-ciri problem-based learning. Di sini ada 5 ciri dari PBL. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar dimulai dengan pemberian masalah. Kedua, masalah yang disajikan berkaitan dengan kehidupan nyata. 3. Mengorganisasikan pembahasan sesuai dengan disiplin ilmu. 4. Peserta didik dibentuk menjadi beberapa kelompok kecil.
5. Peserta didik dituntut mendemonstrasikan produk atau kinerja yang telah dipelajari. Kita lanjut ke kelebihan dari problem-based learning ini. Di sini ada menurut Aris Soimin tahun 2014 dalam bukunya di halaman 132. Ada 8 kelebihan dari PBL. 1. Peserta didik didorong memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. 2. Peserta didik memiliki kemampuan membangun pengetahuannya melalui aktivitas belajar. 3. Pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu dipelajari oleh peserta didik. 4. Terjadi aktivitas ilmiah melalui kerja kelompok. 5. Peserta didik terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, internet, wawancara, maupun observasi. 6. Peserta didik memiliki kemampuan menilai kemajuan belajarnya sendiri. 7. Peserta didik memiliki kemampuan komunikasi ilmiah dalam kegiatan diskusi atau presentasi hasil pekerjaan mereka. 8. Kesulitan belajar peserta didik secara individu dapat diatasi melalui kerja kelompok dalam bentuk peer teaching. Masing-masing model pasti memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tadi ada kelebihan dari PBL, sekarang kita menuju ke kelemahan PBL. Di sini ada 2 pendapat mengenai kelemahan dari PBL atau problem-based learning. Di sini yang pertama, kelemahan PBL menurut Aris Soimin, dan yang kedua, kelemahan PBL menurut Suyani tahun 2010. Yang pertama dulu, menurut Aris Soimin tahun 2014 halaman 132, ada 2 kelemahan. Yang pertama, PBM tidak dapat diterapkan untuk setiap mata pelajaran. Ada bagian guru harus berperan aktif dalam menyajikan materi. PBM lebih cocok untuk pembelajaran yang menuntut kemampuan tertentu yang kaitannya dengan pemecahan masalah. 2. Dalam situasi kelas yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Selanjutnya, kelemahan menurut Suyani tahun 2010. Yang pertama, manakala peserta didik tidak memiliki minat terhadap masalah yang akan dipelajari, maka masalah akan sulit dipecahkan dan mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 2. Kelebihan strategi pembelajaran PBL membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 3. Tanpa pengetahuan mengapa mereka berusaha memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Sintaks PBL, sintaks atau langkah-langkah dari PBL. Menurut Ibrahim dan Nur tahun 2000 halaman 13 dan Ismail tahun 2002 halaman pertama. Di sini ada 5 sintaks atau langkah-langkahnya. Sintaks yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Di sini maksudnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran, logistik yang diperlukan, dan memotivasi peserta didik terlibat dalam pemecahan masalah yang akan dibahas atau diberikan. 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Maksudnya, membantu peserta didik mendefinisikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3. Membimbing pengalaman individual atau kelompok. Artinya, mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk memecahkan masalah. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil kerja, yaitu membantu peserta didik merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu maksudnya membantu peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan dan proses yang mereka gunakan. Daftar pustakanya yaitu ada 4. Yang pertama dari Muhammad Ibrahim dan Muhammad Nur tahun 2000.
yang buku dengan berjudul Pengajaran Berdasarkan Masalah. Kemudian yang kedua ada Ismail tahun 2002, Pembelajaran Berbasis Masalah atau Problem Based Instruction, apa, bagaimana, dan contoh pada sub pokok bahasan statistika. Yang ketiga yaitu dari Aris Soimin tahun 2014, bukunya yang berjudul 68 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. Yang keempat ada Dwi Retno Suyanti tahun 2010, buku yang berjudul Strategi Pembelajaran Kimia. Terima kasih.